Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Dengan sufi, bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat, ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat... Di antara tiga ini siapakah yang benar ya? Apakah Ustaz Yazid atau UAS atau UAH? Ya, kita juga tidak dapat memberi penilaian melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah? Di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah An'am, ya, surah An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan yang lain itu. Kalau kamu ikuti jalan lain, akan terjadi kamu berpecah belah, terjadi kamu suatu pertengkaran yang tak selesai-selesai pertengkaran kamu, kata Allah. Ya, ini nasihat Allah kepada kamu agar kamu bertakwa, kata Allah. Nah, apa penyebab terjadi pertengkaran? Ya, akibat pertengkaran itu disebabkan karena mengedepankan ego. Kata yang ini yang benar, kata yang ini yang benar. Kata Yazid, Ustaz Yazid yang benar, kata Was pula yang benar, kata Wah pula yang benar, kan begitu. Tapi kata Allah, kalau kamu mengikut benar-benar kafah, berquran ini secara kafah, kata Allah, tidak terjadi kamu bertengkaran. Nah, timbul pertanyaan kepada kita, kenapa terjadi pertengkaran? Penyebabnya sudah jelas, kata Allah. Kita melaksanakan Quran tidak secara kafah, hanya separuh-separuh. Mana yang enak kita laksanakan. Solat enak kata kita laksanakan. Atau kata Was tadi apa? Tentang sifat 20. Sifat 20 jadi pelajari katanya. Bahkan Al-Quran sudah komplit dan lengkap semuanya untuk manusia. Hudan linnas, kata Allah. Sebagai petunjuk bagi manusia, tapi melaksanakan secara kafah. Tidak boleh melaksanakan sebagian-sebagian. Yang enak di kita laksanakan, yang tidak kita laksanakan. Ini namanya sebagian-sebagian. Maka inilah terjadi perpecahan antara kita. Saya berharap pada kesempatan ini, ya, jangan ada perpecahan lagi ya. Kenapa penyebab terjadi perpecahan? Karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran secara utuh. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim, kata Allah. Kalau kamu peganglah kamu teguh kepada Al-Quran, apa yang telah kami wahyu kepada kamu, sesungguhnya kamu berada atas jalan yang benar, kata Allah. Jadi kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi sering adu argumen? Kenapa sebab terjadi suatu debat berkepanjangan? Ya, tidak selesai-selesai debatnya karena tidak berpegang teguh kepada Quran secara utuh. Ya, ambil dari pendapat Syanu separuh, pendapat Syanu syarah, gabungkan. Kitab Al-Quran belum selesai lagi, ambil pula kitab kuning kadang-kadang, ambil pula kitab itu dari entah siapa-siapa mengarang. Jadi macam seolah-olah Quran ini tidak lengkap.
Ya, beralasan seolah-olah Quran itu belum lengkap. Ini sangat berbahaya sekali. Saya menghimbau pada seluruh para mubalik, dengan ada mendengar ini, jangan ada lagi antara kita berpecah belah ya. Kita itu, kata Allah, ummatun wahidah, umat yang satu, tak ada golongan. Ini golongan ada menamakan Wahabi, ini nama Ahli Sunnah wal Jamaah, ini nama itu, tak apa-apa nama lagi. Tak jelas. Tak ada, memang betul-betul tak ada dikatakan oleh Rasul. Kalau kita mengada-ngada apa? Kalau dalam surat 49 sampai Allah bersumpah tu, apa kata Allah? Ya, seandainya kata Allah, Muhammad pun sendiri mengada-adakan atas namaku, tidak aku perintah dia mengadakan, akan ku pegang tangan kanannya, akan ku potong urat jantungnya. Tidak ada di antara kamu yang dapat mencegah kemauanku, kata Allah. Jadi tak bisa agama ini diada-adakan, ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Tak boleh, harus pas. Ya, 100% itu pas. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan. Apa sebabnya terjadi kita berpecah belah? Kena Al-Quran diambil tidak secara utuh. Tidak melaksanakan secara utuh. Makanya, oleh sebab itu, mari kita sama-sama menggali perintah Allah itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Itu sangat betul. Ya. Begitu juga saya mengimbau kepada Yazid. Kita tidak boleh juga mengatakan ini tak ada yang Rasul, kata kita. Kita saja belum kenal betul dengan Rasul. Ya. Mungkin bukan tak ada kata Rasul, barangkali antum belum ketemu. Gitu ya. Memang bid'ah itu memang tidak dibenarkan oleh Rasul. Ya, apa itu bid'ah? Menambah ajaran agama itu atau mengurang, itu namanya bid'ah. Ya, masalah ada yang bertanya juga saya masalah transport, bagaimana? Mobil, itu bukan masalah agama itu masalah dunia. Kata Rasul ya, masalah dunia itu urusan kamu dunia itu. Ya. Masalah pakai mau naik helikopter, mau pergi solat boleh, mau pesawat itu kapal terbang tu kita mau pergi solat ke masjid boleh. Itu masalah dunia itu ya, masalah dunia untuk melaksanakan solat atau mau ke masjid untuk ibadah, itu apa saja boleh, itu bukan bid'ah. Yang namanya bid'ah itu menambah aturan Allah atau mengurang aturan Allah, itu namanya bid'ah. Mengada-adakan, kata Allah, mengada-adakan nama atas namaku, ya, akan kupotong urat jantungnya. Jadi Nabi, Allah berandai-andai kepada Nabi, apalagi kita. Kita seharusnya mencontoh Nabi, ya. Kita sekarang tak mau mencontoh Nabi. Kalau tanya orang, aku ikut Nabi, ternyata mana? Ya. Kita masih banyak mengikut hawa nafsu. Banyak saya perhatikan. Lawak banyak. Bahkan Rasul mengatakan, wa yantiku anil hawa wa in huwa wa ma yantiku anil hawa wa ma yantiku anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah bicara, tidak pernah melawak. Ya, tak pernah melawak atau mengucap kata-kata, tak pernah. Tidak pernah mengucap kata maksudnya mengucap kata-kata berdasar hawa nafsu, tak ada. Melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Maksudnya apa? Tidak dia berkata, melainkan wahyu Allah yang disampaikannya. Tak ada dia melawak. Ya. Ini kadang-kadang terbahak-bahak. Itu sudah terbahak-bahak, ngakulah mengikut Rasul. Berarti seolah-olah Rasul juga terbahak-bahak berartinya. Melawak-lawak Rasul. Kalau melawak-melawak itu keikutan syaitan. Oleh sebab itu, saya menghimbau dengan adanya mendengar video ini, mudah-mudahan tidak ada lagi sengketa atau tidak ada lagi sesama kita ini bertengkar lagi. Mari hidup damai di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dicintai oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah nanti bersama para rasul dan para orang soleh atau kepada ahlul bait Nabi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.